Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Dewi Sri Wulandari, Sarjana Ekonomi, Master of Science in Management. Saya adalah dosen Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan dari sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam aspek pengajaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat dengan bobot 3 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester 3, dan bahasa yang dipergunakan dalam pembelajaran ini adalah bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu untuk memahami secara umum proses pembelajaran manajemen pemasaran sehingga dapat memilih langkah-langkah strategis guna berhasil dalam pembelajaran ini. Yang kedua, mereka mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang manajemen pemasaran berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai metode penilaian di manajemen pemasaran. Dan yang keempat, mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri serta mengkombinasikan kompetensi manajerial dan keahlian profesional pemasaran. Pembelajaran dalam manajemen mata kuliah ini dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep manajemen pemasaran baik dari pustaka utama maupun pustaka pendukung. Mahasiswa juga mendapatkan tugas-tugas agar mereka semakin dapat memperdalam pembelajaran, yaitu dengan memberikan tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu yang diberikan biasanya berupa penyelesaian studi kasus dari UMKM maupun UKM yang ada di Indonesia. Selanjutnya, untuk tugas kelompok, mahasiswa diminta untuk melakukan wawancara ke UKM yang terkendala dalam pemasaran produk maupun jasa mereka, serta dilakukan analisis dan juga perancangan serta implementasi dan evaluasi di dalam manajemen pemasaran. Perkuliahan ini dilakukan secara blended learning, di mana ada perkuliahan secara offline atau luring, yaitu dengan tatap muka di dalam kelas, dan perkuliahan secara online, yaitu dengan metode sinkronus melalui pertemuan Zoom meeting atau Google Meet, dan asinkronus, yaitu dengan menggunakan e-learning Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Perkuliahan ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan atau 16 pekan, di mana pada pekan ke-8 dilakukan ujian tengah semester dan pada pekan ke-16 dilakukan ujian akhir semester. Penilaian diambil melalui tingkat kehadiran, tugas baik individu maupun kelompok, serta berdasarkan nilai UTS dan nilai UAS. Dengan bobot 10% untuk kehadiran mahasiswa, 20% dari tugas kelompok maupun individu, 30% dari nilai ujian tengah semester, dan 40% dari nilai ujian akhir semester, di mana total bobot penilaian menjadi 100%. Pustaka yang direferensikan dalam mata kuliah ini, untuk pustaka utamanya adalah A Framework for Marketing Management dari Kotler and Killer, kemudian Principle of Marketing dari Kotler dan Armstrong, kemudian Marketing 4.0 dari Kotler, Kertajaya, dan Hermawan, serta untuk pendukungnya bisa dari buku, majalah, jurnal, maupun artikel-artikel pemasaran lainnya yang relevan dengan mata kuliah ini. Selanjutnya saya akan tampilkan contoh perkuliahan yang dilakukan melalui tatap muka bersama saya dengan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Gimana hari ini?
hari yang cerah, jadi pasti kalian juga cerah ya. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang perilaku konsumen dan kenapa sih kita harus belajar tentang perilaku konsumen. Seperti kita ketahui kalau di dalam mata kuliah pemasaran atau marketing, biasanya ada dua sisi yang kita pelajari, sisi konsumen dan sisi perusahaan. Nah, kalau di dalam perilaku konsumen, kita lebih banyak bicara tentang sisi dari konsumen itu sendiri. Nah, di pembelajaran hari ini kita belajar tentang riset konsumen. Tapi sebelum masuk ke riset konsumen, kita bicara dulu tentang pilar-pilar dari pemasaran. Apa saja sih pilar pemasaran itu? Ada 3 pilar pemasaran. Yang pertama adalah result advantage teori. Ada 3 pilar teori. Ini pertama. Yang kedua adalah service dominant logic. Dan yang ketiga adalah customer culture theory. Jadi ketika kita belajar tentang perilaku konsumen, kita bisa mengacu pada 3 pilar teori yang ada di dalam pemasaran ini. Nah, kalau tentang perilaku konsumen, kita lebih banyak bahas tentang customer culture theory. Nah, kalau bicara tentang customer culture theory, kita bicara tentang ketika perilaku konsumen di daerah A tentu berbeda dengan perilaku konsumen di daerah B. Dan untuk mengetahui apakah keputusan konsumen di daerah A atau di negara A atau di negara B itu sama, kita harus bicara tentang riset konsumen. Apa saja sih yang kita pelajari di dalam riset konsumen? Jadi, dan kenapa kita harus belajar tentang riset konsumen? Nah, di konsep dasar dari riset konsumen ini, jadi riset konsumen itu berkembang dari perluasan bidang riset pemasaran yang membuat para pemasar dapat meramalkan bagaimana konsumen akan bereaksi di pasar. Jadi ketika pasar yang heterogen kemudian berubah menjadi pasar yang homogen, itu sikap dan perilaku konsumen itu pasti beda-beda. Nah, itu yang harus kita pelajari dan itu kita perlukan riset konsumen. Nah, kemudian juga hasil-hasil riset pasar dan riset konsumen ini digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan manajerial. Dan yang terakhir, perilaku konsumen ini memiliki kepentingan khusus bagi orang yang karena berbagai alasan berhasrat mempengaruhi atau mengubah perilaku. Jadi kalau misalnya kita mau beli mobil, pasti kita mengacu pada kelompok acuan. Tahu kelompok acuan siapa saja? Dari kelompok persahabatan, dari kelompok komunitas virtual, dari kelompok teman, dari kelompok kerja dan sebagainya. Nah, itu menjadi apa? Menjadi acuan kita untuk memutuskan membeli sesuatu. Nah, paradigma riset pemasaran ini, para peneliti konsumen periode pertama ini hanya sedikit yang meneliti atau memikirkan ketika mereka melakukan riset konsumen itu memikirkan dari suasana hati atau moodnya. Jadi ketika kita beli sesuatu, entah itu kita mau beli barang, entah itu kita mau beli jasa, itu dipengaruhi oleh mood kita. Mood kita lagi positif atau mood kita lagi negatif. Kalau moodnya positif, apa contohnya? Gembira. Apalagi mood positif? Senang. Kalau gembira dan senang tuh biasanya kita mau beli barang apa sih? Make up. Apa lagi? Mau beli barang apa? Baju. Kalau di services atau di layanan, biasanya kalau mood kita lagi senang, lagi gembira, itu kita mau beli apa? Mau beli apa? Mau beli kuota yang banyak biar bisa ngubungin teman-temannya. Atau mau beli apa lagi? Hah? Lagi seneng nih saya, pengennya ngapain ya? Saya mau jalan-jalan tapi menggunakan transportasi online, kan bisa suka-suka saya dong. Tapi ketika mood kita lagi nggak baik, mood kita lagi jelek, mood kita lagi sedih, barang apa yang kita beli? Hah? Barang yang pedes-pedes, makanan yang pedes-pedes biar nggak pusing gitu ya. Nah, itu salah satunya. Nah, di periode pertama itu masih sedikit peneliti yang meneliti tentang mood atau perasaan seseorang. Tapi kemudian sekarang sudah berkembang dan banyak yang sudah melakukan riset konsumen dipengaruhi oleh mood atau perasaan seseorang.
Nah, mereka percaya bahwa pemasaran hanya merupakan ilmu ekonomi terapan dan para konsumen adalah pengambil keputusan. Nah, itu yang terjadi sehingga ketika periode pertama tidak banyak orang yang menggunakan mood atau perasaan ketika melakukan riset konsumen. Oke, menurut Ernest Ditcher, ini mulai menggunakan teknik psikoanalisis Freud untuk menyingkap motivasi dalam diri konsumen. Apa sih yang memotivasi konsumen sehingga dia ingin beli suatu barang atau produk? Nah, kemudian di tahun 50-an, metodologi riset ini disebut riset motivasi yang pada dasarnya merupakan pendekatan kualitatif yang dapat digunakan secara luas oleh para periset perilaku konsumen. Jadi di awal mula riset konsumen itu banyak sekali riset-riset yang dilakukan adalah riset-riset kualitatif. Jadi kalau kalian misalnya diajar oleh Pak Fauzi, ya biasanya riset-risetnya itu riset-riset kualitatif. Jadi kalau mau bicara tentang kualitatif, tanya ke Pak Fauzi gitu ya. Kalau saya lebih banyak riset-risetnya kuantitatif karena mazhab dari masing-masing perguruan tinggi itu beda-beda ya. Nah, riset dari Pak Fauzi itu kebanyakan kualitatif. Jadi kalau bicara tentang perilaku konsumen ya mungkin bicara dari sisi kualitatif dan bicara dari sisi kuantitatif. Bisa nggak dipadukan antara kuantitatif dan kualitatif? Ya bisa. Itu namanya mixed method gitu ya. Nah, kemudian para peneliti perilaku konsumen sekarang ini menggunakan dua macam metodologi, yaitu riset kuantitatif dan riset kualitatif, atau kita sebut mixed method. Nah, alasan mempelajari perilaku konsumen, kenapa sih kita harus belajar tentang perilaku konsumen? Yang pertama adalah analisis konsumen ini menjadi dasar bagi manajer pemasaran dan membantu manajer dalam menyusun bauran pemasaran. Ada yang paham bauran pemasaran itu apa saja? Marketing mix, apa saja sih di marketing mix? Produk, price, place, apa lagi? Promotion. Jadi ketika kita bicara produk, kita bicara spidol ini, kita bicara tentang produknya, kita bicara tentang tempat menjualnya di mana, kita bicara tentang harganya berapa, kita bicara tentang promosinya gimana sih supaya barang ini terjual laku atau laku cepat gitu. Nah, itu namanya bauran pemasaran. Nah, tentu saja bauran pemasaran produk berbeda dengan bauran pemasaran jasa atau layanan. Kalau di dalam jasa ditambahkan berapa? 3. Ditambahkan 3P. Jadi kalau di dalam produk, kita bicaranya 4P. Ada produk, price, promotion, place. Tapi ketika bicara service atau layanan, ada berapa? Ditambahkan 3P. Jadi ada apa? People, physical evidence, satu lagi apa? Proses. Tentu saja ini harus dilakukan di dalam layanan atau service. Kenapa? Ya kita tahu dong, kalau di dalam service pasti people-nya gimana sih? Kita nggak usah ambil contoh jauh-jauh, ambil contoh Universitas Bhayangkara. People di Universitas Bhayangkara siapa aja? Ada dosen, ada staff, ada mahasiswa, ada bapak-bapak yang di bawah itu yang suka bersihin taman, macam-macam. Itu people. Nah, kemudian physical evidence. Physical evidence-nya apa? Ya gedungnya. Misalnya Universitas Bhayangkara, mau nggak kalian misalnya ujuk-ujuk daftar di universitas yang nggak ada gedungnya? Nggak mau. Nah, physical evidence ini juga menjadi penentu ketika orang ingin membeli layanan atau services. Yang ketiga apa? Proses. Proses itu apa? Proses kerja yang ada di dalam Universitas Bhayangkara, atau kita sebutnya bisnis proses. Bisnis proses ada apa aja di Bhayangkara? Ada proses penerimaan mahasiswa baru, apalagi? Ada proses pembuatan KRS, apalagi? Ada proses pembelajaran, ada apa lagi? Ada proses ketika melakukan ujian UTS, UAS, dan sebagainya. Dan itu perlu ada yang namanya SOP. Apa? Standard Operating Procedure. Jadi ada prosedur-prosedurnya dan kita nggak boleh menyimpang dari prosedur tersebut. Nah, ketiga P ini harus ditambahkan 4P,
ketika kita bicara bauran pemasaran di services atau di jasa, gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya mau meneliti tentang bauran pemasaran, strategi yang akan digunakan, misalnya ngambilnya tentang service, ya harus 7P, tidak boleh 4P, gitu ya. Oke, kemudian segmentasi. Segmentasi ini adalah apa ya? Tahu nggak segmentasi? Mengelompok-ngelompokkan orang atau dari kelompok yang heterogen menjadi kelompok yang homogen, yang sesuai dengan minat dan ketertarikan kita. Itu yang segmentasi. Kemudian ada diferensiasi dan product positioning. Product positioning ini artinya produk kita ini berbeda tidak dengan produk-produk yang lain. Posisi kita ada di mana produknya, kelebihan atau kekuatan kita ada di mana. Nah, kemudian menyediakan dasar analisis lingkungan. Nah, kita bisa ambil dari SWOT analisis. Di SWOT analisis itu ada apa? Strength, weakness, threat, and opportunity. Nah, dari situ kita bisa men-summary faktor-faktor internal apa, faktor-faktor eksternal apa, sehingga kita nanti bisa menganalisis posisi kita itu ada di mana. Dan strategi yang tepat untuk kita lakukan untuk menjual produk maupun layanan itu ada di mana, gitu ya. Nah, kemudian mengembangkan riset pemasaran. Nah, kemudian analisis yang kedua adalah analisis konsumen ini memainkan peran kritis dalam pengembangan kebijakan publik. Nah, dua hal inilah yang menjadi dasar kenapa kita perlu belajar perilaku konsumen, gitu ya. Kalau di keuangan mungkin ada yang namanya perilaku keuangan. Kalau di SDM ada yang namanya perilaku sumber daya manusia. Nah, itu bicara tentang irisan. Tahu misalnya kalian, saya misalnya di marketing, kemudian saya mau neliti tentang keperilakuan, ya jelas saja. Memang kalau di marketing keperilakuan. Tapi kalau orang akunting, orang keuangan mau bicara tentang keperilakuan bisa nggak? Bisa. Sekarang banyak riset-riset tentang irisan antara keuangan dengan keperilakuan, dengan marketing, dengan SDM dan sebagainya. Kita nyebutnya keuangan keperilakuan, akuntansi keperilakuan. Banyak sekali contoh-contoh. Nah, itu masih jarang diteliti, jadi mungkin kalian bisa nanti buat tesisnya, buat skripsinya dalam bentuk itu, ya. Nggak mau. Oke, saya lanjut. Ngehang. Oke, kemudian kalau kita bicara segmentasi pasar atau bicara tentang STP, segmentasi, targeting, and positioning, itu namanya kita bicara tentang komponen dasar dari pemasaran. Jadi kalau ditanya tentang komponen dasar pemasaran apa sih? Ya, segmentation, targeting, and positioning. Kemudian kalau kita sudah tahu kita mau jual bubur, segmen kita siapa? Segmen kita misalnya mahasiswa dan ibu-ibu rumah tangga, itu segmen. Kita sudah mengelompok-kelompokkan pasar kita menjadi kelompok-kelompok yang homogen. Kan banyak nih, banyak targetnya. Ada ibu-ibu yang jalan lewat Bayangkara, ada mahasiswa yang lewat Bayangkara, ada anak kecil yang lewat Bayangkara. Nah, kita harus kelompok-kelompokkan. Itu namanya segmen. Kemudian target kita siapa? Yang nanti akan menjadi target utama kita ketika kita jual bubur. Oh, targetnya mahasiswa. Ya udah, itu menjadi target pasar kita. Nah, positioning kita di mana? Positioning itu ketika kita bandingkan produk kita dengan produk-produk pesaing yang lain yang ada di sekitar Bayangkara. Oh, di sana jual bubur, di sana juga jual bubur, di depan kita jual bubur. Nah, kelebihan atau keunikan kita itu ada di mana? Oh, kalau bubur di tempat saya itu ada toppingnya. Toppingnya macam-macam. Ada topping keju, ada topping kacang, ada topping apa lagi, coklat dan sebagainya. Tapi kalau di tempat lain nggak ada. Nah, itu keunikan dari produk kita. Jadi posisi kita ketika dibandingkan dengan produknya, oh produknya kita berbedanya di menggunakan topping. Kemudian kalau kita lihat dari sisi lain, harga kita bisa bersaing dengan produk-produk dari tempat lain. Nah, itu juga menjadi dasar kita, menjadi penilaian kita ketika kita mau menjual produk bubur ayam di sekitar kampus Universitas Bayangkara. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Belum ada. Jadi sudah paham ya?
ketika saya nanti kasih tugas, saya mau kalian nanti buat tugas segmentasi, targeting, and positioning. Jadi dikumpulkan minggu depan untuk penilaian saya untuk kuis kalian dan dikerjakan secara mandiri, bukan kelompok ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum? Jadi sudah jelas apa yang saya sampaikan tadi? Oke, harapan saya apa yang sudah saya sampaikan tadi melekat di benak kalian. Yang pasti kalian harus ingat komponen dasar pemasaran adalah STP. STP bukan oli ya, tapi STP segmentasi, targeting, and positioning. Kemudian setelah itu baru kita bicara tentang bauran pemasaran atau marketing mix. Kalau di produk ada 4P, price, product, place, and promotion. Tapi kalau di dalam service ada 7, tinggal ditambahkan 3. Proses, physical evidence, dan people. Oke, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pemaparan dan contoh kinerja bidang pengajaran yang sudah saya lakukan dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Terima kasih kepada semua tim penilai dan panitia Serdosmart tahun 2025, Dirjen Dikti dan Sains Teknologi Republik Indonesia, dan juga pada rekan-rekan dosen dan staf Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta mahasiswa-mahasiswa semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.